Dikisahkan ada dua orang yang akan menunaikan sholat di Masjid At-Tanmiyah. Setelah mereka selesai sholat, ternyata mendapati seorang maling yang akan mencuri sandal mereka. Akhirnya terjadi kejar-mengejar antara si maling dan yang dicuri sandalnya. Karena tidak adanya pengakuan dari si maling, akhirnya ditindaklanjuti ke jalur hukum. Maling, boy. Ayo kita bakal ke polisi. Di sisi lain, tepatnya di kantor DPRD Kabupaten Banyumas, antara ketua dan wakil ketua 1 akan membicarakan mengenai dana pembangunan sekolah. Dikit Bu, masuk. Saya izin melapor Bu, ini ada dana dari pusat untuk pembangunan sekolah daerah. Jumlahnya cukup lumayan banyak loh Bu. Untuk apa? Jumlah yang cukup lumayan banyak ini pastikan sisanya juga banyak. Bisa lah Bu, kita pakai, kita bagi dua, gimana? Jangan suaranya, jangan dengar kamu. Tenang Bu, saya jamin pasti aman. Jangan deh, saya punya anak di rumah. Gak apa-apa lah Bu, lagian uangnya juga buat anak ibu juga. Kesempatan udah datang 2 kali loh Bu. Kamu yakin? Yakin lah Bu, asal gak ketahuan, saya jamin itu. Udah, kita lanjutin caranya di email aja ya. Siap Bu. Jangan sampai bocor. Oke Bu, saya permisi dulu. Mereka pun akhirnya melanjutkan pembicaraannya melalui email. Namun ternyata setelah beberapa minggu mereka telah berhasil mendapatkan apa yang mereka mau. Berita mengembarkan datang bahwa pembicaraan mereka di email bocor dan menyebar begitu cepat ke media massa. Ketua dan Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Banyumas melakukan tindakan penilapan uang pembangunan sekolah di desa senilai 7 miliar rupiah. Tibalah saatnya pengadilan dilakukan untuk saudara terdakwa atas tindak korupsi. Atas ketentuan Majelis Hakim Provinsi Jawa Tengah, dengan ini menyatakan terdakwa Nya Cornela selaku Ketua DPRD Kabupaten Banyumas dan Devina Juniati selaku Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Banyumas melakukan tindak korupsi penilapan dana pembangunan sekolah senilai 7 miliar rupiah dengan hukuman 4 tahun penjara. Di lain hari, pengadilan terhadap pencuri sendal pun dilaksanakan. Atas ketentuan Majelis Hakim Provinsi Jawa Tengah, dengan ini menyatakan terdakwa Oksi Atika Sari selaku tersangka melakukan pencurian sandal di Masjid At-Tanmiyah dengan hukuman 7 tahun penjara. Belum selesai hakim mengetuk palu, tiba-tiba Mana rasa kemanusiaan Anda? Saya sebagai korban pencurian ini merasakan keputusan Anda tidak adil. Yang mulia, saya tidak setuju dengan keputusan Anda. Apakah pantas yang hanya pencuri sandal dijatuhi 7 tahun penjara, sedangkan koruptor yang mencuri uang rakyat hanya dijatuhi hukuman 4 tahun penjara? Jangan karena alasan kemanusiaan kemudian keadilan dan kesetaraan depan hukum harus dikorbankan. Hukum boleh tajam ke bawah tapi juga harus tajam ke atas.
Kita memang sama kedudukannya di depan hukum, tapi syarat dan ketentuan harus tetap berlaku. Saya tidak menghendaki seorang jaksa yang melakukan penuntutan secara asal-asalan, tanpa melihat rasa keadilan dalam masyarakat. Menuntut bukan hanya sebatas menghukum, ingat itu. Kita tidak bisa menutup mata dari sejarah kelam penegakan hukum yang terjadi di Indonesia. Telah terjadi beberapa peristiwa penegakan hukum yang seringkali mencederai rasa keadilan masyarakat, sehingga banyak kalangan memandang jika hukum bagaikan pisau yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Kejaksaan harus mampu menunjukkan penegakan hukum yang tajam ke atas dan humanis ke bawah, tanpa pandang bulu, karena semua manusia itu setara. Ya Allah. Tapi kan Mulia, saya tidak setuju. 2, 3. Maaf ya Mulia, saya tidak setuju. Saya tidak setuju.